Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zara Samira dan saya akan menyampaikan jangan menyerah, jangan berhenti. Kenapa saya memilih judul ini? Karena kita di sini semua adalah para penghafal Al-Quran, para penjaga Al-Quran. Jadi kita itu tidak boleh hanya bersemangat di awal ketika kita baru masuk pesantren dengan keinginan kuat dan teguh, pengen menghafal Al-Quran, pengen mengikuti 30 juz. Tapi begitu dah masuk, begitu dah mulai ngafal, mulai nih datang cobaan, datang rintangan, mulailah itu merasa capek, merasa pengen menyerah. Nah, maka dari itu saya pilih jangan menyerah, jangan berhenti. Itu judulnya yang saya ambil dari lagu Master Quran. Ada yang tahu nggak lirik bagian yang mana? Ya, dari yang jangan pernah menyerah, wahai kawan-kawan, berusaha untuk mencari kemuliaan. Jangan pernah berhenti, wahai kawan-kawan, sudah Allah berjuang. Nah, dari lirik itu saya ada mendapatkan sebuah kisah di mana di ayat Al-Quran ada sebuah kisah tentang pasukan ketika ditinggalkan Nabi Muhammad oleh Nabi Musa alaihissalam. Mereka bersemangat. Ketika itu mereka diberi utusan Nabi Samuel untuk melawan musuh Allah pada zaman itu. Jadi dalam Al-Quran mengisahkan ketika Bani Israel ditinggal wafat oleh Nabi Musa alaihissalam, mereka mengajukan kepada Nabi Samuel alaihissalam untuk menunjuk sebuah pemimpin yang akan memerangi musuh-musuh Allah dengan semangat teguh dan keyakinan pasti ingin mengalahkan musuh-musuh. Akhirnya Nabi Samuel berkata, kalau kalian diwajibkan untuk berperang, apakah kalian memang ingin mau berperang? Mereka pun menjawab, iya. Mereka bersemangat, mereka yakin. Dengan penuh semangat dan yakin mereka benar-benar ingin memilih untuk berperang di jalan Allah, jihad fisabilillah. Akhirnya Nabi Samuel pun memilih atas wahyu Allah untuk memilih Talut. Jadi Talut menjadi pemimpin pasukan umat muslim untuk melawan musuh-musuh Allah. Nah, ketika Talut dipilih, mulailah itu yang golongan-golongan tadi semangat ingin berjuang di tengah musuh-musuh Allah yang ingin berjuang untuk menyelamatkan agama Allah malah memudar. Padahal tadi mereka berjanji bahwa mereka itu akan terus berperang untuk mengesahkan agama Allah, untuk melawan musuh Allah. Tapi mereka malah mundur, tinggal sedikit saja. Dan dari sedikit itu, ketika mereka masuk ke dalam peperangan, rupanya Allah menguji lagi dengan ujian yang berikutnya. Apa itu? Itu adalah air sungai. Ketika mereka sedang jihad, ketika mereka sedang masih menuju untuk menemui pasukan Jalut, musuh Allah pada zaman itu, mereka diuji dengan panas dan terik, rasa haus yang begitu mencekam. Lalu ada sebuah sungai. Ketika itu Allah mengatakan, jangan ada di antara kalian yang minum dari air sungai itu kecuali hanya seteguk saja. Coba bayangin, orang itu semua lagi di tengah-tengah jalan jihad Allah, lagi haus, lagi panas, terus tiba-tiba ada air, malah dilarang untuk minum. Cuma sedikit aja yang boleh minum. Gimana coba? Pada nyerah atau enggak? Nyerah? Enggak. Tahu? Nah, jadi pasukan muslim yang saat itu sudah jumlah pertama mau masuk ke peperangan sedikit, tambah lagi nggak boleh minum air sungai, makin sedikit.
Ya, apalagi ketika begitu mereka menemui pasukan baru, semakin turunlah keyakinan mereka untuk memerangi musuh-musuh mereka. Kenapa? Karena pasukan baru banyak, sementara mereka cuma sedikit. Nah, tapi disitulah keimanan mereka benar-benar diuji. Kenapa saya memilih kisah itu? Karena disitulah kita dapat merasakan bagaimana para pejuang Al-Quran. Ketika mereka pertama kali masuk ke dalam pesantren dengan keyakinan teguh, mereka ingin menyelesaikan hafalannya 30 juz mungkin. Di tengah perjuangan, rupanya dapat cobaan ziyadah, cobaan sakit, cobaan dalam menghadapi teman-teman, cobaan-cobaan lain. Nah, di situ kita harus benar-benar yakin, jangan pernah menyerah. Kita harus fokus pada tujuan utama. Karena Al-Quran bukanlah suatu hal yang mudah. Maksudnya Al-Quran itu bukanlah suatu hal yang remeh. Itu adalah hal yang mulia. Jadi sesuatu yang mulia tentu harus digapai dengan usaha yang sungguh-sungguh. Gak mungkin kita kalau Al-Quran itu mudah aja kalau sementara Al-Quran itu suatu hal yang agung. Harus ada perjuangan. Sebagaimana kita pelajari tadi dalam surah Al-Insyirah ayat 5, Inna ma'al usri yusra. Sebenarnya dalam kesusahan itu ada kemudahan. Menghafal Al-Quran itu suatu hal yang mungkin cobaan yang harus benar-benar istiqomah dalam berjuang di dalam menghafalnya. Tapi kita kan yakin kalau kita sudah bersesuai dalam menghafal, kita insya Allah akan mendapatkan syafaat Al-Quran di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sekian yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada teman-teman dan sahabat, serta kepada ustazah dan ustaz semua, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.